Itu artinya berarti naik taksi itu sama siapa? Sendiri. Ya pemirsa, saksikan perbincangan lengkap bersama penasihat hukum keluarga Arya Darupangayunan Dwi Librianto bersama jurnalis senior Sindo News Lukman Hanafi dalam program One on One Senin 1 September 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan rasa duka cita mendalam terhadap korban dan keluarga dalam dinamika sosial politik yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Erlangga juga menyatakan secara fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan ekonomi Indonesia masih berada di jalur positif dengan pertumbuhan 5,12% di kuartal 2 2025. Meski sempat terguncang akibat demo ricuh, pasar modal Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa. IHSG mencetak rekor tertinggi di angka 7.952, sementara nilai tukar rupiah stabil di 16.490 rupiah per dolar Amerika Serikat. Erlangga mengajak seluruh elemen bangsa menjaga suasana damai dan saling menghormati untuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Pertama, saya selaku pribadi dan juga dari Kementerian dan Pasar Modal menyampaikan duka cita mendalam bagi para korban dan keluarga yang terkena dampak dari dinamika sosial dan politik yang terjadi di akhir pekan yang lalu, dan secara khusus kami ucapkan bela sungkawa dan yang sedalam-dalamnya untuk keluarga almarhum yang tercatat sejauh ini, almarhum Afan Kurniawan dari Ojek Online Jakarta, kemudian Ibu Sarinawati dan pegawai DPRD Makassar, Pak Saiful Akbar, pegawai DPRD Makassar, Pak Muhammad Akbar Basri, pegawai DPRD Makassar, Pak Budi Haryadi, Satpol PP Kota Makassar, Saudara Rusda Mudiansah dari Makassar, Saudara Sumari dari almarhum dari Surakarta, almarhum Resa Sendi Pratama dari Yogyakarta, dan untuk itu marilah kita sama-sama mengeningkan cipta. Dan bagi yang beragama Islam, mari kita bacakan Al-Fatihah. Panggilan bang, Amin. Peristiwa ini tentu merupakan pukulan berat bagi bangsa di tengah upaya membangun ekonomi yang kokoh dan berdaulat, dan tentu bisa dipahami terdapat kekhawatiran dan serta ketidakpastian yang dirasakan oleh baik itu masyarakat dan juga investor dan pelaku pasar. Namun kita harap masyarakat untuk menjaga suasana. Ada dua hal penting selain fundamental maupun sentimental, namun ingin ditegaskan bahwa secara fundamental Indonesia mempunyai ketahanan yang solid. Kinerja kuartal kedua mencatat pertumbuhan 5,12% secara year on year, dan dengan indikator utama seperti hari ini kita monitor PMI, Purchase Manager Index Manufacturer, ini sudah balik di atas 50%. Sementara itu kalangan pengamat ekonomi menilai pemerintah harus menjaga kestabilan ekonomi secara maksimal, di mana salah satu sektor yang akan terdampak tak lain adalah sektor investor real. Pengamat ekonomi Selios, Nailul Huda menegaskan pemerintah harus tetap menjaga kestabilan ekonomi di tengah gelombang aksi unjuk rasa, di mana aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh mengakibatkan sentimen negatif bagi para pelaku pasar, terutama bisa berdampak terhadap investasi di sektor real. Untuk itu Selios berharap pemerintah bisa menciptakan suasana yang kondusif yang mendorong kestabilan ekonomi.
Ketidakstabilan politik akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam negeri. Nah, pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi usaha Indonesia, IHSG itu pasti akan memerah. Nah, selain itu, investor sektor real itu juga akan mengurungkan niatnya untuk masuk ke Indonesia untuk berinvestasi di Indonesia. Wonderful Indonesia Awards 2025 resmi dibuka Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana secara virtual. Ajang bergengsi ini sebagai bentuk apresiasi bagi insan pariwisata yang berkontribusi nyata dalam mengembangkan destinasi industri hingga tata kelola pariwisata nasional. Dan pengembangan destinasi dan juga infrastruktur Bapak Haryanto yang sudah 38 gubernur, 514 bupati dan wali kota, serta mitra strategis dari seluruh Indonesia mengikuti virtual kick-off Wonderful Indonesia Awards 2025. Ajang yang digelar Kementerian Pariwisata ini merupakan bentuk penghargaan kepada insan pariwisata yang telah berkontribusi terhadap kemajuan pariwisata di tanah air. Wonderful Indonesia Awards 2025 juga menjadi komitmen bersama untuk memperkuat ekosistem pariwisata Indonesia yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Memberi penghargaan kepada para pemimpin inspiratif, local heroes, kolaborator strategis, dan tokoh industri event. Wonderful Indonesia Award bukan hanya ajang apresiasi, tetapi juga gambaran nyata dari perjalanan bersama memajukan pariwisata Indonesia. Penghargaan ini diharapkan mampu menjawab tantangan baru di dunia pariwisata, seperti transisi hijau, pelayanan unggul, dan pemerataan ekonomi, serta mendorong penguatan desa wisata dan gerakan kebersihan destinasi wisata di tanah air. Tim Liputan. Kisruh pembagian Kota Haji 2023-2024 memasuki episode baru. KPK membuka penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Agama era Joko Widodo. KPK menghitung akibat perkara ini negara dirugikan hingga 1 triliun rupiah lebih. Dalam perkara ini hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. Masyarakat anti korupsi atau MAKI bahkan menyebut jemaah haji dikenakan pungli sebesar $5.000 atau sekitar 75 juta rupiah per jemaah. Nah, dari 10.000 ini diduga ada dugaan pungli sebesar $5.000 atau 75 juta terhadap per jamaahnya. Jadi ada dugaan mens rea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu, ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Hussein terbukti menyelewengkan dana abadi umat. Said menerima uang haram 4,5 miliar. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 718 miliar. Said pun divonis 5 tahun penjara. Menteri Agama periode 2009-2014, Surya Dharma Ali, juga terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan haji. Negara dirugikan 1,6 miliar. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Kini, Yakut kembali dibayang-bayangi kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tahun 2023. Walaupun belum menetapkan tersangka, namun KPK mengaku sudah menelusuri aktor utama sebagai pemberi perintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Keluarga diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan mengungkap kejanggalan tujuan perjalanan Arya Daru dengan taksi di tanggal 7 Juli malam yang berubah-ubah. Benarkah ada ancaman terhadap Arya Daru saat akan keluar dari Grand Indonesia? Berikut perbincangan jurnalis senior Sindo News Lukman Hanafi bersama penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, Dwi Librianto. Bapak kan sekarang sudah di penasihat hukum, mungkin kan barangkali ketika setelah press release ke polisi barangkali memberikan informasi apa ke keluarga, barangkali ya. Kan saya tidak tahu nih. Apakah misalnya ada itu, dari mana yang keterangan-keterangan itu, siapa sih yang ditanya bahwa sampai penyidik bisa menyimpulkan berita itu? Kalau saya baca dari apa yang dipaparkan oleh keluarga, karena sampai saat ini kami belum pernah menerima hasil daripada proses kesimpulan daripada pihak penyidikan. Kami tidak ada hal yang tertulis. Kami memang dilibatkan
ada beberapa keluarga dilibatkan dalam proses itu, tapi kami sampai sekarang tidak pernah terlibat ini. Itu akan saya mintakan kepada pihak penyidik, kita akan diskusi apa yang bisa saya support terhadap ini. Tapi dalam prosesnya itu terlalu singkat gitu loh. Jadi dan baru pada hari kejadian tanggal 7 itu benar-benar dalam suatu situasi yang sangat gembira, sangat ini. Memang setelah ketemu dengan pihak ada 2 orang saksi, itu Farah dengan Dion, lalu dia naik taksi. Nah itu sudah mulai gelagatnya. Di taksi masuk saksi, lalu dia merasa tidak nyaman di situ. Saya nggak tahu ada apa perasaan, tapi dia tengok kiri, tengok kanan di dalam, terus dia menyebutkan yang pertama kali dia minta adalah ke bandara. Oke. Lalu berubah lagi ke kosan. Oke. Lalu berubah lagi ke kantor. Oke. Ini ada apa gitu loh. Sambil dia nengok belakang gitu loh. Nah itu yang kami lihat dalam kesaksiannya supir taksi. Oke. Saya dengar dari keluarga, dia menyatakan seperti itu, karena saya nggak ikut dalam. Saya dengar keluarga seperti itu. Nah, ketakutan ini apakah Daru itu ke Deplu untuk mengamankan sendiri? Oke. Nah, apakah dia pada saat bawa ransel, bawa laptop, apapun yang keperluannya, kenapa ditinggal? Oke, sebentar. Siap.